Ya wis langsung bisa. Sinyalnya lek soalnya. Bisa. Yo, Wes, Oke, siap. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Pak Saiful Akbar SE, MAK SCTC selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman semua kelas akuntansi sektor publik yang berbahagia. Pertama-tama di sini izinkan saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi mengenai pemaparan materi bab 9 mengenai audit sektor publik. Sebelum itu izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nah, next. Baik, di sini nama saya Vicky Maulana Rohman dan akhiran NPM 263. Dilanjut dengan teman saya. saya Ahmad Zaki Zain dengan akhiran NPM 244. saya Ahmad Fadila dengan NPM akhir 246. Saya Imam Putra Hidayat dengan NPM akhiran 249. Saya Andreas Nelda Costa dengan NPM akhiran 260. Saya Muhammad Dafa dengan NPM akhir 271. Dan juga teman saya yang tidak bisa hadir mengikuti diskusi pada malam hari ini yaitu Haidar Al-Ghifari dan NPM akhir 347. Next. Yang pertama mengenai pengertian audit sektor publik. Secara etimologi, kata audit atau pemeriksaan berasal dari bahasa Latin dengan kata audri, yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas yang menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Dalam melakukan audit ini ada beberapa hal yang harus kita kaji ya. Yang pertama yakni harus ada informasi, harus ada media, harus ada alat pendengar, harus ada direspon, harus ada yang merespon. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Next. Definisi definisi audit sektor publik menurut undang-undang. Pengertian audit sektor publik. Istilah pemeriksaan seringkali diidentikan dengan istilah audit. Seperti halnya istilah pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut undang-undang ini, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, kepatuhan, dan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, laporan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan penanggung jawab keuangan negara. Mungkin itu tadi pengertian audit sektor publik menurut undang-undang. Next. Dalam memahami pengertian audit sektor publik menurut undang-undang, ada beberapa asas. Menurut Freeman dan Solder, menekankan tiga hal yang sangat penting. Yang pertama, audit merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas, dan transaksi-transaksi, dan membuat asersi tentang pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai. Audit ini dapat audit internal maupun audit eksternal. Yang terakhir, yakni pengguna laporan memperoleh informasi dari audit dalam hal asersi dan
auditor dalam hal pendapat atau pertimbangan untuk digunakan membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan. Jadi hasil dari penggunaan laporan audit ini sangat bermanfaat bagi para manajer dalam mengambil suatu keputusan khususnya di dalam lembaga pemerintahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada karakteristik audit sektor publik. Karakteristik audit sektor publik antara lain, yang pertama, dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor sektor publik banyak terikat dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, auditor sektor publik berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan auditor sektor publik. Tujuan audit sektor publik ini dipertegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua ada audit kinerja, yaitu audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Yang terakhir ada audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit khusus yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit ini dapat bersifat examination, review, atau prosedur yang disepakati. Audit ini mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Next. Selanjutnya ada standar audit. Standar audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa standar audit keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saat ini, BPK telah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN sebagai standar audit di lingkungan keuangan negara. SPKN merupakan patokan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku untuk semua audit yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Next. Next week ini wis. Selanjutnya, audit eksternal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Peraturan baru yang mengatur BPK adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh BPK berdasarkan pasal tersebut adalah 1. Pemeriksa keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Next. Organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK. Berdasarkan SK BPK nomor 11, SK K1993 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK, Dewan dibantu pejabat sebagai pembantu utama Dewan terdiri atas satu sekretariat badan. Yang kedua, inspektur utama atau irutama, terdiri atas irutama perencana, analisa, evaluasi, dan pelaporan atau irutama renalek, dan irutama intern dan khusus atau irutama waninsus. Yang ketiga, auditor utama keuangan negara atau auditama keuangan negara. Next. Selanjutnya, fungsi dan tujuan BPK. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Fungsi ini dilaksanakan oleh auditama keuangan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, yaitu melakukan peradilan komtabel dalam hal tuntunan pembendaharaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh irutama waninsus. Yang ketiga, fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran atau pertimbangan pada pemerintah berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi ini dilaksanakan oleh irutama renalek. Menurut tujuannya, pemeriksaan BPK bertujuan untuk pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Yang terakhir, pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan. Next. Berikutnya ialah mengenai profesi akuntan. Terkait dengan audit pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, maka BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, akan menjadi Supreme Audit Institution yang harus mengambil bagian terdepan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK diberi kewenangan untuk mendapat data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa. Kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, atau dokumen. Next. Laporan hasil audit dan opini. Opini audit merupakan pernyataan independen yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan. Pada saat proses pembuatan laporan audit, komite audit akan mengevaluasi seluruh catatan keuangan yang diserahkan oleh pihak administrasi perusahaan untuk kemudian memastikan akurasi, kredibilitas, dan integritasnya. Setelah itu, berdasarkan hasil audit, mereka akan membentuk opini audit dan menceritakan dalam laporan. Nantinya dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan saat melakukan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya jenis opini audit. Yang pertama ada unqualified opinion. Opini ini dikeluarkan jika auditor menilai bahwa setiap catatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terbebas dari kesalahan. Lalu kedua ada qualified opinion. Opini ini dikeluarkan jika laporan audit dianggap wajar, namun auditor menemukan adanya kekhawatiran karena beberapa alasan seperti kekurangan bukti audit, terjadi masalah kepatuhan, atau adanya pembatasan dalam proses audit. Yang ketiga, adverse opinion. Opini ini dikeluarkan jika auditor melihat adanya aktivitas mencurigakan pada laporan audit yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan klien. Yang keempat ada disclaimer of opinion. Disclaimer of opinion biasanya terjadi ketika auditor tidak dapat memberikan opini
karena kekurangan dokumen akuntansi atau kurangnya kerjasama dari pihak perusahaan klien. Lalu proses pembuatan laporan audit. Yang pertama, perencanaan. Auditor akan menghubungi perusahaan klien untuk memberitahu prosedur dan jadwal audit yang akan datang. Kemudian meminta mereka mengirimkan catatan keuangan dan informasi lainnya. Lalu kedua, pengendalian kontrol. Pada tahap kedua, auditor mengumpulkan seluruh dokumen untuk kebutuhan proses audit yang mencakup catatan keuangan dan informasi perusahaan klien. Yang ketiga, pengujian. Proses audit dimulai di tahapan ketiga. Setelah seluruh catatan keuangan dan informasi perusahaan terkumpul, auditor akan memeriksanya menggunakan berbagai macam metode pengujian. Lalu keempat, pelaporan. Tahapan ini, setelah pengujian selesai, dilakukan auditor akan menyiapkan laporan audit yang sudah disertai dengan opini audit atas keakuratan catatan keuangan perusahaan klien. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai auditor sektor publik. Sebelumnya, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Akhir kata dari saya dan teman-teman, mungkin ada kesalahan dalam penyampaian materi saya dan teman-teman, maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.